والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقواربنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمعرفة والتمكين والمحبة، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih tetap lanjut di Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beda sirah sama sejarah itu, beda apa? Atau ya, sejarah itu tarikh, bisa masuk seluruh atau mungkin kita bilang satu abad. Tapi sirah itu khusus Nabi Muhammad SAW, jadi namanya sirah di dalam bahasa Arab. Di sini kita ke bab awal man jahara bil Quran. Itu Nabi Muhammad, kita dari kemarin sudah tahu. Dari kemarin kita belajar Rasulullah waktu memanggil itu orang Quraisy, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Fulan, waktu minta mereka dengar dia itu, atau waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kaumnya, itu berarti orang yang pertama baca Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan terang-terangan itu. Tapi di sini ada judul baru, awal man jahara bil Quran, itu orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan apa? Terang-terangan. Itu bagaimana maksudnya? Itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah pertama. Yang kedua, itu kita harus tahu ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orang sahabat yang orang pertama masuk Islam. Maksudnya dari orang yang bukan seperti kemarin kita bilang awal yang pertama masuk agama Islam, tapi dari as-sabiqun al-awwalun, orang yang waktu Nabi Muhammad SAW sama temannya masih sedikit, 15 orang, ini baru masuk ke agama Islam. Di sini ceritanya luar biasa. Juga sifat Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat sirah itu, badannya pendek sekali, pendek juga, badannya kurus juga. Sampai di dalam satu riwayat mereka bilang, satu hari bilang, kita mau yang ambil kurma dari pohonnya atau dari pohon ini. Dia naik karena orangnya kecil, badannya kecil itu, pendek, sama badannya kurus. Mereka lihat di dalam riwayat, lihat kakinya seperti siwak, artinya kecil gitu. Mereka ketawa sama Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bilang, jangan ketawa itu kakinya kecil atau badannya. Demi Allah Ta'ala, kakinya satu kaki seperti gunung Uhud di hari kiamat. Artinya ini Abdullah bin Mas'ud orang mulia, orang yang Allah Ta'ala di hari kiamat, atau orang yang mungkin kita bilang apa itu, yang orangnya saleh, itu satu. Yang kedua juga di dalam riwayat hadis kita sudah pernah belajar, Rasulullah satu hari, ini siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Satu hari masuk, Rasulullah lagi di masjid atau di tempatnya. Abdullah bin Mas'ud itu orang yang biasa bawa air wudhu Nabi Muhammad SAW. Kalau dia pergi kemana-mana, dia bawa, kasih air wudhu atau bantu. Hasilnya orang yang membantu atau khidmah sama Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hari dia masuk, Rasulullah lagi duduk seperti istilah kita bilang lagi santai, ya kan. Tidak ada tamu atau tidak ada yang mau datang. Rasulullah sendirian bilang sama Abdullah bin Mas'ud, baca Al-Quran.
Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Bagaimana saya bisa baca? Bagaimana saya baca di hadapanmu? Al-Quran itu turun kepadamu. Ini artinya kamu lebih afdal. Bacaan kamu lebih mulia dari bacaan saya. Lebih jelas, lebih fasih. Saya tidak bisa. Bagaimana kalau kaifa aqra'u 'alaika al-Quran wa 'alaika unzil? Bagaimana saya bisa baca Al-Quran? Al-Quran turun kepadamu. Rasulullah bilang sama Abdullah bin Mas'ud, saya suka dengar Al-Quran dari orang lain. Ya, Abdullah bin Mas'ud tidak bisa tolak setelah Rasulullah bilang seperti itu. Saya mau atau suka dengar Al-Quran dari orang lain. Betul, saya yang Al-Quran turun kepada saya mungkin paling fasih, tapi juga saya mau dengar dari orang lain. Itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, paling banyak ini ahli Al-Quran yang seperti guru, seperti walau dia qari sudah besar, Masya Allah, tapi kalau dia dengar dari orang lain itu asik itu atau suka. Ini biasa, ini normal, ini orang yang normal. Tidak mungkin ada satu orang yang hafal Al-Quran tidak suka dengar Al-Quran dari orang lain. Itu tidak mungkin. Apalagi kalau dia dengar suara yang indah, bagus. Apalagi kalau kadang-kadang seperti mukjizat, anak kecil bacaannya bagus, suaranya bagus, itu ya lebih apa namanya, lebih mulia lagi. Abdullah bin Mas'ud dia bilang saya enggak tahu baca dari mana. Juga kita tahu Al-Quran belum selesai turun. Dia pilih dari surat An-Nisa atau mulai surat An-Nisa dari awalnya. Dia baca. Rasulullah lagi dengar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orang yang suaranya juga bagus. Bacaannya bagus. Seperti kita bilang makhrajnya, sifatnya. Ya, sifatnya bagaimana? Waktu itu ada sifat. Enggak, mereka asli mereka sifatnya, makhrajnya sudah bagus. Tapi di situ maksud cara bacaannya lebih indah dari orang lain. Banyak ada yang baca Al-Quran. Sekarang juga ada banyak yang makhrajnya sifatnya bagus atau bacaannya sudah bagus, tapi waktu baca Al-Quran saya nggak mau dengar, itu ada sesuatu. Ada berapa orang yang suaranya biasa, tapi waktu baca Al-Quran kita apa bisa menarik atau tarik kita sampai kita dengar. Itu contohnya yang kita lihat di seperti di YouTube itu banyak ahli Al-Quran. Tapi kadang-kadang ini suara banyak suka. Ini contoh, saya kasih contoh sama saya. Saya tidak suka bacaan As-Sudais. Saya suka Al-Mu'ayqli. Itu semuanya, dua-duanya Imam Al-Haramain. Ini bukan haram. Oh, saya mencaci maki. Enggak. Itu masalahnya balik ke mungkin kita bilang ke hati, mungkin bilang ke iman, mungkin bilang ke hati saya kotor. Tapi itu orangnya saya suka suara fulan atau fulan bacaannya lebih indah dari fulan, ini masalah biasa aja. Ini satu. Sebelumnya waktu saya kecil suka satu orang namanya Abdullah Al-Khayyat. Di zaman dulu sebelum kita punya HP itu pakai radio. Radio itu Abdullah Al-Khayyat, kita di Yaman bisa buka radio itu ada Idaatul Quran Karim seperti sekarang. Channel Al-Quran Karim waktu itu ada Al-Khayyat. Sampai sudah datang Asyuraim, saya tidak cocok dengar suara Asyuraim atau As-Sudais. Tapi setelah Al-Mu'ayqli datang, wah ini saya bisa menarik atau bisa tarik saya. Jadi saya suka Asyuraim, Al-Mu'ayqli. Sama waktu sampai saya belajar masuk ke tahsin qiraah, saya lihat orang yang paling afdal bacaannya bantu kita juga itu Al-Husari, Syekh Mahmud Khalid Al-Husari, sama Syekh Al-Minchawi. Itu di channel Darul Mustafa di Yaman, mereka biasa pakai Al-Husari dan Al-Minchawi. Al-Husari, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari namanya. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ringkasnya Al-Husari, tulis Al-Husari di YouTube ini muncul. Orangnya itu bacaannya makhrajnya.
makharij, juga belan-belan, bisa dengar khusyuk, juga bisa latihan makhraj huruf. Asy-Syuraim, As-Sudais, Al-Mu'aiqli itu kalau kamu sudah hafal itu bagus untuk murajaah. Tapi yang mau belajar makhraj, sifat, mau belajar panjang itu pendek, mad, huruf al-mad itu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ini nama yang lengkap. Tapi biasa mereka tulis Al-Husari. Juga Muhammad Siddiq Al-Minchawi. Ini bantu tadi ini Fira sudah tulis namanya. Bisa copy paste taruh di WA atau di mana aja nanti kamu cari kalian. Yang kedua Muhammad Siddiq Al-Minchawi. Muhammad Siddiq Al-Minchawi. Mereka kasih ringkas itu nama ringkas atau nama panggil itu Al-Minchawi. Al-Minchawi itu Al-Minchawi wal Husari bacaannya untuk belajar. Kalau mau belajar panjang, mau atur panjang ini berapa, buka juga ikut dia. Wassaman, ikut sampai kamu bisa atur suara kamu seperti Syekh Al-Husari dan Al-Minchawi. Rahimahumullah, semuanya sudah meninggal. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lanjut baca, subhanallah, lanjut baca sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Di surat An-Nisa tadi dengar Rasulullah bilang sama dia hasbuk. Hasbuk itu yang arti kata hasbuk itu cukup. Kata hasbuk. Tapi di dalam bahasa Arab mereka pakai kata tersebut. Kalau kita di sini Masya Allah ahsanti. Ahsanti. Biar dia paham, oh sudah selesai. Gilir saya atau baca saya sudah selesai. Di dalam syariat, dalam hadis itu Rasulullah bilang sama Abdullah bin Mas'ud hasbuk. Artinya cukup. Abdullah bin Mas'ud dia karena ayat itu coba ayat berapa? Enggak tahu 64 atau berapa itu. Ayat 41. 41 subhanallah. Saya buka langsung sama ayatnya, tidak syari. 41 Fira bisa buka artinya. Bisa sih. 41 surah apa sih? Surat An-Nisa halaman 86. Oke, udah sih. 86 ya ke 41 ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin. Coba baca. Fakaifa idza ji'na. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ini ayatnya berat ya kan. Kenapa? Karena di hari kiamat di dalam dijelaskan ayat ini Rasulullah bersabda setiap nabi datang. Setiap nabi dan umatnya datang. Allah Ta'ala tanya, kamu sudah sampaikan ke umatmu atau tidak? Nabi bilang ya. Ya, itu Nabi di situ nggak ada yang bisa bohong atau itu. Bilang ya sudah. Terus di mana saksimu? Umatnya langsung mereka bilang ya ini Nabi kita sudah sampaikan kepada kita. Terus ada berapa umat yang mengingkar. Mereka bilang enggak. Tidak. Nabi kita tidak sampaikan kepada kita. Terus saksi Nabi itu siapa? Kita yang jadi saksi. Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Bilang langsung umat Nabi bilang wahai Tuhan kita Nabi Musa sudah sampaikan ke Bani Israel. Nabi Isa sudah sampaikan ke Bani Israel. Kamu tahu dari mana? Dari Al-Quran. Terus fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini Rasul jadi saksi. Saya sudah sampaikan ke umat Nabi Muhammad SAW. Ini ayatnya berat juga. Rasulullah sayang sama umatnya. Takut apa namanya ini? Saya bilang seperti itu tapi enggak ada yang ikut. Jadi langsung Rasulullah nangis.
Abdullah bin Mas'ud waktu dia dengar Rasulullah SAW bilang fakaifa idza jina bilang hasbuk, dia bilang saya melihat wajah Rasulullah lagi air mata lagi keluar dari matanya. Ulang lagi baca artinya fakaifa idza jina min kulli ummatin sama ayat yang berikutnya Fira. Iya, Syekh. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Terus ikut ayat yang berikutnya. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الله ورسوله لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Mereka pengen tapi sudah tidak bisa. Jadi hari kiamat itu kalau kamu tidak bicara, badan atau anggota kamu yang bicara. Ini setelah Rasulullah atau setelah bin Mas'ud baca, Rasulullah bilang hasbuk, Abdullah bin Mas'ud bilang saya lihat Rasulullah lagi nangis. Rasulullah bersabda, "Man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra'uhu ala qira'at ibn ummi 'abd." Barang siapa mau baca Al-Quran seperti dia turun, seperti Al-Quran turun itu, baca seperti bacaan Ibnu Ummi 'Abd, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi qiraah bin Mas'ud itu satu qiraah dari yang Rasulullah SAW puji bacaannya. Juga siapa itu? Umayyah bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Itu orang sahabat juga yang bacaannya qiraat Ubay. Sudah sampai sekarang jalur kita ke jalur Ubay dan Abdullah bin Mas'ud. Jalur kita kalau ada yang sudah dapat sanad di akhirnya ini lihat sanadnya. Coba di sini sanad ada di sini. Akhirnya sebelum terakhir kita bilang apa? Dari 6 sahabat itu siapa? Itu di akhirnya biasa kita tulis وأما رواية حفص فحدثنا بها طاهر بن غلبون قال إلى أن قال وقال لي قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح وقال لي قرأت على حفص إلى أن قال وكنيته أبو بكر التابعي قرأ على عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش. Ini زر بن حبيش صحابة orang sahabi. على عثمان سيدنا عثمان dan Sayyidina Ali bin Abi Talib juga wa Ibn Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit. Itu jalur kita lewat atau harus kita yang baca biasa lewat orang ini, Ubay bin Khalaf bin Mas'ud. Hasilnya Abdullah bin Mas'ud orang yang mulia dengan dengan bacaan Al-Quran. Jadi dari awal masuk Islam dia mau sampaikan Al-Quran kepada orang lain. Ini namanya taufik dari Allah Ta'ala. Kasih bergerak di dalam hati satu orang seperti sekarang yang terjadi. Siapa yang jihad fisabilillah, ini lihat orang Palestina, Gaza. Yang lain orang Arab lagi main-main, lagi minum keras, lagi conjet itu atau macamnya seperti yang terjadi di Arab Saudi, di Yaman, di sana, di sini mereka kayak tidak fikir. Tapi kalau ada pergerakan seperti itu taufik dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih mereka.
Di sini Abdullah bin Mas'ud mereka masih sedikit juga tidak punya suku atau kabilah yang melindungi orangnya di zaman mereka. Ini lihat kita baca ceritanya luar biasa. Abdullah bin Mas'ud. Dia yang yang mau saya baca Al-Quran di hadapan mereka. Coba baca Fira, wa haddatsana wa qala ibn Ishaq. Ya, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ishaq berkata, Yahya bin Urwa bin Az-Zubair bercerita kepadaku dari ayahnya yang berkata, orang yang pertama kali membaca Al-Quran secara terbuka di depan umum di Mekah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Pada Ini suatu sebentar ya, ketika, belan-belan saya jelasin. Ini yang pertama, juga di Makkah. Juga subhanallah bilang ba'da Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana hati Abdullah bin Mas'ud? Berani. Ini maaf ya, saya kasih contoh. Tadi saya taruh di Instagram gambar itu siapa? Abu Ubaidah. Ini yang orang Hamas. Mereka di Instagram tutup itu, blok. Ya mereka takut dari yang benar, mereka takut. Orang Yahudi semuanya al-kufru kulluhum illah wahidah. Tapi lihat Abdullah bin Mas'ud bagaimana hatinya, kuat, juga imannya, kuat, fikirannya dia mau sampaikan. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mau seperti itu? Biarin mereka dengar, karena mereka kalau lihat itu dimanapun ada seperti itu. Kalau saya tidak suka fulan, sudah nasihatnya, mau'idahnya tidak terima. Seharus tidak. Saya tidak suka fulan, tapi lagi bicara tentang agama, saya harus dengar. Itu aslinya harus seperti itu. Kita enggak lihat fulan, saya tidak suka lewat. Saya tidak lewat. Dengar dulu, dengar nasihatnya, dengar ayatnya. Abdullah bin Mas'ud pikirannya seperti itu. Ya, saya harus sampaikan. Karena kalau mereka sudah tidak suka Muhammad, tidak mau dengar dari Muhammad, coba dengar dari kita orang yang biasa. Coba lanjut, ha? Qala istama'a yawman. pada suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, mereka berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibaca di depan umum. Siapakah yang berani memperdengarkannya kepada mereka? La Abdullah ilaha bin illallah. Mas'ud berkata, Sebentar, pelan-pelan Fira. Bagus, bacaan kamu bagus sampai saya semangat keluar yang di dalam semuanya. Kalau wallahi ma sami'at Quraisy. Mereka masih ingin sampaikan kepada Quraisy. Setelah cerita-cerita itu yang tadi kemarin, fulan datang, Uqbah, Rabi'ah, Abu Jahal, mereka semuanya datang kepada Nabi. Rasulullah sudah baca Al-Quran, tapi fikiran mereka ini orang umum dari Quraisy belum pernah dengar Al-Quran. Siapa yang berani? Terus, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku. Mereka berkata, kami khawatir akan nyawa. Kami ingin ada orang yang mempunyai keluarga yang dapat Ya, melindungi. kenapa mereka takut? Karena Abdullah bin Mas'ud tidak ada suku, kabilah di Quraisy. Dia bukan orang Quraisy. Jadi biasa di zaman jahiliyah kalau kamu punya suku pasti ada yang membela, ada yang bantu kamu. Yang ini, yang itu di Abdullah bin Mas'ud enggak ada. Jadi mereka bilang kita enggak mau kamu, kita mau satu orang yang dari Quraisy. Kalau mereka mau mukul atau mau ganggu, ada yang melindungi orangnya. Terus innama nuridu rajulan lahu ashira yamna'unahu minal qaumi in aradu. Lanjut, ha? Keluarga yang dapat melindunginya dari kaum tersebut jika ternyata nanti mereka berbuat jahat. Abdullah, ya gitu sih. Betul, lanjut. Abdullah bin Mas'ud berkata, biarkanlah aku yang melakukannya, karena Allah akan melindungiku. La ilaha illallah. La ilaha illallah, imannya bagaimana? Padahal seperti saya tadi bilang cerita Abdullah bin Mas'ud itu orang yang bukan besar, kecil badannya. Badannya kecil. Di dalam riwayat sirah nanti kita belajar. Waktu berang Uhud, waktu berang Badar, ada yang sudah kena Abu Jahal. Ini sudah pernah Abu Jahal pukul Abdullah bin Mas'ud sampai
sampai apa itu bahasa Indonesia bilang apa? Sobek itu telinga. Dari keras sekali sampai itu apa namanya ini lukanya telinga. Dia datang waktu itu dalam riwayat sirah, datang lagi nangis. Lagi nangis. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Karena ini pukulnya atau bahasa Indonesia bilang apa itu di tangan apa? Tambak atau apa bahasa Indonesia bilang? Kembar apa atau bilang apa Ditampar, Fira? Hah? ditampar. Ditambar ya kan di tangan ini ya kan? Dia datang waktu itu lagi nangis. Jibril atasnya lagi ketawa. Ya, itu nanti kita belajar. Jibril kenapa ketawa? Rasulullah tanya sama Jibril, kenapa ketawa? Nanti saya kasih tahu nanti apa yang terjadi. Sampai Beran Badr sudah kena Abu Jahal, kena luka sampai dia tidak bisa berdiri. Abdullah bin Mas'ud ini karena Abu Jahal orang besar, gede badannya, mau potong apa kepalanya. Tapi pedangnya tidak kuat, sudah tidak tajam, juga kecil. Abu Jahal bilang sama dia, ambil ini pedang saya. Terus Abdullah bin Mas'ud biar dia potong kepalanya, kepala Abu Jahal, dia naik ke dadanya. Jadi kalau kita kasih bayangan ini badan Abu Jahal berapa segedenya itu sampai mana? Kenapa Abdullah bin Mas'ud bisa naik sampai dada? Orang yang biasa di sebelahnya itu langsung bisa. Tapi enggak, Abdullah bin Mas'ud kecil, bukan seperti Abu Jahal, jadi naik ke dadanya. Waktu itu Abu Jahal masih hidup, bilang sama dia, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Itu kamu orang yang apa itu bahasa Indonesia, kambing itu bisa apa? Ini namanya ra'i ghanam, apa itu bahasa Indonesia? Domba itu yang mengurus domba itu. Kamu sudah naik ke dadaku. Artinya seperti itu. Dia mau bawa kepala setelah dia potong kepala Abu Jahal, mau bawa ke Rasulullah SAW. Itu tanda saya membunuh itu Abu Jahal. Dia ikat, tidak bisa bawa karena Abu Jahal kepalanya besar. Ikat di telinga, kasih ikatan, tarik. Dia ikat di telinga yang pertama, sobek, tidak kuat karena kepalanya besar, juga pakai tali. Dia pakai yang kedua. Waktu dia datang lagi tarik kepala Abu Jahal ya, ceritanya luar biasa ini. Datang dia lagi Jibril lagi ketawa, juga lagi. Itu kemarin waktu dia datang lagi nangis itu pertama. Nanti kita ceritanya kapan itu. Datang itu Jibril bilang, wahai Muhammad, al-udhn bil-udhn. Karena waktu dia lagi tarik kepalanya, ini sudah sobek ya kan. Ini al-udhn bil-udhn wal ra'su ziyadah. Itu artinya qisas. Itu kemarin dia luka kopi atau telinga Ibnu Mas'ud, juga ini sudah kita luka telinganya juga sama kepalanya itu lebih. Hasilnya dari cerita ini, maksud kita Abdullah bin Mas'ud badannya kecil, bukan seperti orang sahabat yang di situ. Lanjut, Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi ke Makom pada waktu duha pada saat orang-orang Quraisy sedang berada di balai pertemuan mereka. Ya, itu mereka seperti kita kemarin biasa bilang, mereka kumpul-kumpul di sana. Sudah ini tempat fulan, ini tempat suku fulan, ini tempat suku fulan, ini tempat fulan sama temannya, fulan sama temannya itu duduk berapa. Itu namanya nadi. Nadi itu seperti dalam bahasa Indonesia, enggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi
Yang main bola itu ada yang dari Jakarta, ada berapa? Ini kelompok fulan namanya fulan. Itu dalam bahasa Indonesia namanya apa itu? Nadi. Nadi yang biasa mereka mulai main terus sampai akhirnya pilih dari mereka yang paling afdal. Seleksi. Seleksi itu namanya nadi. Artinya kelompok-kelompok. Mereka duduk di sebelah Al-Ka'bah atau di halaman Al-Ka'bah itu kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah. Terus Abdullah bin Mas'ud berdiri di depan makom tersebut lalu membaca dengan suara nyaring Ar-Rahman 'allamal Qur'an. ya Tuhan baca surat Ar-Rahman. semuanya sih. Ini lihat gimana. Ya, kalau kita baca surat Ar-Rahman. Tsumma istaqbala yaqra'uha. Dari awal baca. Ya, ini mereka ada yang bingung. Ini lagi apa? Ada yang tanya, ini kenapa? Ini syair atau apa itu? Karena bukan semuanya sudah dengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin yang pernah dengar Nabi Muhammad itu orang yang datang kepada Nabi. Karena Rasulullah tidak langsung bilang sama yang datang sama satu orang, dengar bacaan saya. Enggak, masih ajak mereka bisa ikut saya, agama saya. Kalau ada yang bilang ya baru ngajarin Al-Quran. Itu ada Al-Quran turun gini-gini. Tapi jadi mereka sudah kenal atau tahu Nabi yang ini Nabi, ini yang bilang dia Nabi atau beliau Nabi. Tapi dia bacaannya apa, Al-Quran itu apa belum. Terus faja'al yaqulun madza qala ibnu Ummu Abd. Mereka Abdullah bin fikir dengan apa? Ayat-ayat yang dia baca. Terus mereka bilang Abdullah bin Mas'ud madza amila. Terus Abdullah bin Mas'ud menyelanjutkan bacaannya, sedangkan orang-orang Quraisy merenungkannya, bahkan sebagian dari mereka berkata, apa yang dibaca anak Ummu Abad ini? Qala Sebagian dari mereka berkata, dia sedang membaca sebagian yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Terus lanjut. Apa Mereka yang terjadi? bangkit bergerak mendatangi Abdullah bin Mas'ud lalu menghajarnya. Tapi Abdullah bin Mas'ud tak bergeming, dia tetap membaca surat tersebut sampai ayat tertentu. La ilaha illallah. Abdullah bin Mas'ud itu mereka di sini terjemahnya juga mukul ya kan? Dibangkit itu mukul wajahnya. Wah, ini semuanya banyak sampai dia pingsan dalam riwayat lain. Kasihan ya kan? Terus bawa ke tempat sahabat yang tadi mereka bilang sama dia, kita bilang sama kamu, bukan, kita cari orang lain yang punya suku biar tidak jadi seperti ini. Dia bilang demi Allah Ta'ala saya balik lagi. Besok balik lagi. Coba waja'ala yaqra hatta thumma ansarafa ila ashabihi. Terus Setelah itu Abdullah bin Mas'ud baru pergi menemui sahabat-sahabatnya dengan wajah terluka. Mereka berkata kepadanya, itulah yang kami khawatirkan atas dirimu, wahai Abdul bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, musuh-musuh Allah itu tidak lebih hina dalam pandanganku daripada mereka sejak sekarang. Jika kalian mau, besok pagi aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Mereka berkata, jangan, cukuplah engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka suka. La ilaha illallah. Ini lihat ada di buku sirah, buku lain dia bilang 2 kali. Ada yang bilang 3 kali. Pertama itu yang tadi, yang hari berikutnya dia datang, mereka pukul. Hari yang ketiga atau mukul sampai seperti kemarin ini 3 kali. Ada yang bilang 3 kali. Di riwayat ini Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham bilang 1 kali mereka melarang itu tidak boleh pergi, cukup itu sudah mereka dengar yang tidak suka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari cerita ini Abdullah bin Mas'ud mungkin kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama orang ahli dakwah, ahli agama jangan malas. Jangan malas. Harus tetap semangat. Itu pertama.
Yang kedua, kita nggak tahu faedah di mana. Jangan saya lihat, oh ini fulana sudah ustazah, seharusnya saya ngajarin dia. Biar dia cepat itu. Kadang-kadang salah. Orangnya ini rasanya sombong. Wah, Syekh Faisal pilih saya karena bacaan saya lancar, jadi sombong rasanya. Ada orang yang rasanya, oh ya Allah, berarti bacaan saya masih jauh. Syekh Faisal tidak terima saya karena saya tidak bacaan saya masih jauh. Saya harus latihan dulu ke sana ke sini. Setelah 1 tahun itu balik lagi bacaannya lebih afdal. Ini kita nggak tahu siapa yang paling afdal, yang paling mulia, yang bisa lanjut. Juga fikiran sahabat itu harus kita sampaikan yang ada di Al-Quran, mau'idhah, nasihat, adab, akhlak itu harus kita sampaikan kepada kaum kita. Jangan kita baca Al-Quran aja sudah cukup. Bacaan saya bagus, suami tidak perlu. Jangan saya lihat bacaan saya, alhamdulillah saya usaha belajar bagus, tapi anak saya biarin dia sekarang lagi sekolah. Betul, dia sekarang lagi sekolah, betul, ini harus kita tidak ganggu, tapi juga harus kita kasih waktu untuk biar anak saya belajar. Kita di Yaman, di Hadramaut, mereka di pagi betul di sekolah sampai mereka balik. Setelah balik kasih istirahat, ayo pergi tahfidz di antara maghrib dan isya, itu untuk Quran. Di Hadramaut itu tadi Hadramaut ba'da asar. Karena sekolah kita sampai kalau balik terlambat itu jam 1 sudah selesai. Anak sudah di rumah. Jam 1 anak sudah di rumah. Biasa kita makan, kita sudah bareng-bareng sama keluarga. Anak itu sekolah sudah hadir. Hasilnya jam ini bisa istirahat sampai jam 3 sampai azan asar. Baru setelah asar mereka baca Al-Quran. Ini hirs mereka atau pikiran mereka mau harus kita sampaikan Al-Quran atau adab Al-Quran atau bacaan yang benar kepada keluarga, teman yang kita bisa bantu, yang percaya sama saya, yang teman saya. Jangan saya nunggu sampai jadi qari. Di sini ibu-ibu yang ikut di sini harus pikiran seperti itu. Jangan nunggu sampai, oh Syekh Faisal masih, kalau saya baca Syekh Faisal koreksi, bacaan saya banyak, saya harus, enggak. Jangan pikir seperti itu. Mulai ngajarin yang kamu sudah paham sedikit-sedikit, biar kamu bisa, bacaan kamu jadi lancar juga, biar bisa bantu saudara kita. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahlil Qur'an, an yanfa'ana wa iyyakum bi barakatil Qur'an wa asraril Qur'an, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.